Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sekarang pelajaran apa? Akidah akhlak. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, ada yang tahu nggak sih apa itu berbakti? Taat patuh. Taat dan patuh, ada lagi? Ya, berbakti yaitu berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, orang yang lebih tua atau orang yang lebih di bawah kita, gitu ya. Istilah berbakti juga diistilahkan yaitu birrul walidain. Ada yang tahu birrul walidain itu apa? Berbakti kepada orang tua. Ya, birrul walidain yaitu taat dan patuh kepada keduanya. Kenapa kita harus taat dan patuh kepada keduanya? Ya, karena orang tua yaitu orang yang harus kita taat dan patuh, gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu taat dan patuh kepada orang tua yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Mengapa sih kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena kewajiban. Ya, karena berbuat baik kepada orang tua itu sifatnya wajib atau mutlak. Karena apabila kita berbuat baik kepada orang tua itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, kita juga selain kita berbuat baik kepada orang tua, kita juga harus sopan, harus hormat kepada mereka, dan kita juga tidak boleh mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan. Iya. Mengapa kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua? Mengapa seperti itu? Karena ridho Allah tergantung kepada Ridho orang tua. dan murka Allah tergantung kepada murka Orang tua. Iya. Adab yang kedua, adapun adab terhadap orang tua. Nah, adab terhadap orang tua itu terbagi menjadi dua. Ada adab terhadap orang tua yang masih hidup dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak-hak yang wajib dilaksanakan kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, coba Resti tolong dibacakan. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Iya. Selagi apa yang mereka perintahkan, selagi itu tidak keluar dari jalur agama dan yang diperintahkan Allah, maka kita harus mentaatinya. Ya. Jika ada sedikit perintahnya yang sekiranya melenceng gitu ya, keluar dari agama, nah itu boleh untuk mengikutinya. Yang kedua, Mary tolong dibacakan. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua. Iya. Jadi contoh kecilnya yaitu jika di ruang tamu, orang tua kita duduk di bawah, bukan di kursi. Nah, alangkah baiknya itu kita duduk di kursinya atau ikut duduk di bawah? Di bawah. Itu adalah contoh kecil dari berbakti dan merendahkan diri di hadapan Orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut kepada
menikahi kedua orang tua dari orang tua kita, yaitu Kakek dan nenek. Iya, benar. Dapat dipahami sampai sini? Ya, Ibu. Ya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Iya. Selanjutnya, hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Ada yang bisa mencontohkan dari melaksanakan wasiatnya? Berbagi-bagi harta warisan kalau misalkan dia punya. Iya, berbagi warisan dengan rata ya, sesuai Iya. dengan dijelaskan dalam Hadis. Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memohonkan ampun dan mendoakannya selalu. Nah, ketika orang tua kita meninggal atau belum meninggal juga, kita harus selalu berdoa untuk orang tua. Yang keempat, menunaikan janji atau tanggungan orang tua. Misalkan kita punya adik, ya, berarti orang tua kita udah pernah menitipkan adik kita. Kalau misalkan ibu atau bapak udah nggak ada, tolong ya dididik adiknya. Nah, kita harus menjalankan wasiat itu gitu ya. Yang terakhir, memuliakan teman orang tua kita. Nah, pastikan kalau misalkan orang tua kita udah meninggal tuh kerabat-kerabat itu pasti bilang, kamu sama tante aja ya, sama om gitu ya. Nah, kita harus memuliakan mereka ya, karena itu adalah salah satu perintah juga gitu ya. Sampai sini dapat dipahami? Insya Allah, Ibu. Ya. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Tolong dibacakan oleh Saudari Mary. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan akhlak sekaligus ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam Islam kita juga diperintahkan untuk hormat dan patuh kepada guru. Dan guru juga mengarahkan selalu dalam kebaikan. Nah, ada juga kan istilah guru itu di buku dan di tiru. Ya, pasti kan guru juga mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik, memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, adapun cara-cara untuk menghormati guru. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru kita. Selain kita mengucapkan salam ketika masuk kelas, ketika kita berjumpa dengan guru kita di jalan, kita harusnya gimana sih? Harus jalan aja atau menyapa, senyum, salam. Iya, karena itu adalah salah satu untuk menghormati Guru. Yang kedua, taat pada setiap arahan serta bimbingan guru, seperti seorang pasien yang harus mengikuti arahan dokter. Misalkan guru mengarahkan kita ke ayo dikerjakan. Nah, kita harus mengerjakannya. Yang ketiga, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan tajam serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Kadang kan setiap pembelajaran itu kita kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak paham gitu ya. Terus misalkan kita itu mah salah kali gitu ya ngejelasinnya. Nah, kita ambil aja keberkahan ilmunya gitu ya. Terus pastikan di setiap guru itu ada gitu ya yang guru yang kita nggak suka gitu ya. Nah, ketika beliau menjelaskan, kita itu nggak boleh misalkan karena kita nggak suka, dah mau ngobrol aja gitu, atau kita ngelihat dia tuh sinis atau jutek gitu. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menunjukkan kalau kita tuh nggak suka sama beliau. Kita ambil aja keberkahan ilmunya, karena kan itu untuk masa depan kita